Abrasi pantai yang terjadi selama bertahun-tahun. Akibat abrasi, dampak dari abrasi yang Cuaca buruk, gelombang tinggi menyebabkan abrasi pantai. Gelombang tinggi mengakibatkan abrasi air laut, pondasi tergerus abrasi Karena perbuatan kita lah ini yang menjadikan dia abrasi. Pantai terjadi di Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uluran 1, Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi. dan rumah warga dan resort tergerus ke laut. Ini sudah hampir 100 meter kita sudah mengalami abrasi seperti ini. Abrasi pantai di Nagari Pilubang, Korong, Pasir Baru, Padang, Pari. Pengikisan garis pantai di Kabupaten Brebes karena gelombang pasang air laut yang mengkhawatirkan. Abrasi pantai yang terjadi sekitar 20 tahun lalu ini mengakibatkan ratusan warga terusir dari tempat tinggal mereka. Dampak abrasi pantai ini lebih parah daripada tahun sebelumnya. Inilah detik-detik rumah ambruk yang berhasil diabadikan video amatir warga. Abrasi tidak hanya berdampak pada kerusakan belasan rumah warga, namun juga berdampak kerusakan infrastruktur jalan rabat. Beginilah kondisi jalur penghubung Kecamatan Tempur Sari dan Pasirian yang jebol setelah tergerus abrasi air laut selama hampir 1 bulan. Dalam penelitiannya, Hang Tuah mengatakan abrasi adalah kerusakan garis pantai yang terjadi akibat terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus-menerus dihantam oleh gelombang laut, atau dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan abrasi pada suatu kawasan pesisir sebagai berikut. Besar dan arah gelombang arus laut, kecepatan sedimentasi material dari daratan, struktur vegetasi wilayah pesisir, kedalaman laut di lepas pantai, keterbukaan pantai terhadap serangan ombak, stabilitas posisi garis pantai akibat adanya penghalang. Proses abrasi pantai. Abrasi pantai disebabkan oleh adanya batuan atau endapan yang mudah terabrasi. Agen abrasi berupa bentuk gerak air. Gerak air dalam hal ini berupa arus yang mengikis endapan atau agitasi gelombang yang menyebabkan abrasi pada batuan. Abrasi tidak berlangsung di permukaan, namun juga terjadi di permukaan sedimen dasar perairan. Selanjutnya yaitu penyebab abrasi pantai. Proses terjadinya abrasi atau penyebab abrasi dibagi menjadi 2, yaitu disebabkan karena faktor alam dan disebabkan oleh faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam, penyebabnya adalah arus air laut, pasang surut air laut, perubahan iklim, dan badai. Faktor manusia, penyebabnya adalah eksploitasi sumber daya laut, pemanasan global, penambang pasir dalam skala besar, akibat adanya sudetan atau untuk mengendalikan banjir, penebangan bakau pada pantai yang semula stabil, akibat dibuat waduk, dan yang terakhir penurunan permukaan tanah. Selanjutnya yaitu dampak abrasi, hilangnya lahan karena garis pantai yang berubah. Dampak nyata yang paling dirasakan dari abrasi adalah hilangnya persil tanah di sepanjang pesisir pantai dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Selanjutnya, habitat flora dan fauna perlahan menghilang. Jika abrasi terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka perlahan-lahan habitat flora dan fauna laut akan menghilang. Hilangnya habitat flora dan fauna laut membuat sumber daya laut menjadi berkurang juga, sehingga penduduk sekitar akan sulit merasakan manfaat sumber daya laut. Selanjutnya ada hutan bakau menjadi rusak. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa hutan bakau dapat menangkal air laut, sehingga abrasi dapat dicegah. Akan tetapi, hutan bakau akan dirusak atau bahkan hancur apabila abrasi dalam skala besar terus saja terjadi. Terlebih lagi ketika sudah memasuki musim badai, maka hutan bakau akan semakin sulit menahan gelombang laut. Dampak selanjutnya adalah kerugian ekonomi. Abrasi dapat mengurangi nilai properti di daerah pantai, mengganggu sektor perwisata, serta berdampak pada industri perikanan dan kelautan. Ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi komunitas yang bergantung pada mata pencaharian dari sektor-sektor tersebut. Dari banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh abrasi laut, ada pula solusi yang diperlukan. Yang pertama, penanaman mangrove.
Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengatasi abrasi pantai ialah penanaman mangrove. Penanaman mangrove ini merupakan langkah utama yang paling umum untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi. Diharapkan keberadaan mangrove ini dapat mengembalikan kerusakan lingkungan dan mendukung mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah pesisir yang umumnya sebagai nelayan. Juga dapat memperindah pantai sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai. Selanjutnya, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Meningkatkan pemeliharaan terumbu karang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi. Hal ini dikarenakan terumbu karang yang semakin terawat dan semakin banyak akan mengurangi kekuatan gelombang laut. Selanjutnya ada tembok laut atau seawall. Jenis konstruksi pantai yang masih dan ditempatkan sejajar dengan garis pantai, menempel pada tebing pantai, dan membatasi secara langsung bidang daratan dengan air laut, dapat digunakan sebagai pengaman pada pantai berlumpur atau pasir. Selanjutnya yaitu detached breakwater. Jenis konstruksi pengaman erosi pantai dipasang pada bagian laut yang relatif jauh dari pantai. Posisi bangunan sejajar garis pantai. Fungsinya untuk menambah garis pantai yang berada antara pantai dan breakwater itu sendiri. Bahan konstruksi yang digunakan antara lain susunan batu kosong, pasangan batu, tiang pancang beton atau baja, dan balok-balok beton. Yang selanjutnya ada revetment. Jenis konstruksi yang tidak masif, fungsinya untuk melindungi langsung pantai bagian darat di belakang struktur. Bahan konstruksi yang digunakan yaitu batu kosong, balok-balok beton, plat beton, pasangan batu dan beton. Selanjutnya ada tanggul laut. Jenis konstruksi pantai yang masif dibuat sejajar dengan garis pantai, tetapi tidak menempel pada tebing pantai. Jika pada breakwater, di antara breakwater yang satu dengan lainnya dibuat celah, maka pada tanggul laut struktur dibuat menerus. Lokasi tanggul laut tergantung keperluan. Pada umumnya terletak antara 10-30 meter dari garis pantai. Selanjutnya ada groin. Jenis konstruksi pengaman erosi pantai yang dipasang tegak lurus garis pantai. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau longshore sand drift. Groin tegak lurus pantai berfungsi menahan atau mengurangi besarnya angkutan pasir sejajar pantai. Groin hanya untuk pantai yang berpasir saja. Bahan konstruksi yang dipergunakan antara lain susunan batu kosong, pasangan batu, tiang pancang beton atau bata, dan balok-balok beton. Dengan dipasangkan groin, maka gerakan sedimen sejajar pantai akan bertahan di bagian hulu atau updrift, dan sebaliknya akan terjadi erosi di bagian hilir atau downdrift. Selanjutnya ada pengisian pasir. Pengisian pasir merupakan usaha pengaman pantai yang tidak menimbulkan dampak negatif, sehingga dipandang sebagai usaha pengaman pantai yang terbaik dibandingkan bangunan pengaman pantai yang lain. Dengan adanya pengisian pasir, maka pantai akan maju dari kedudukan semula. Majunya garis pantai diharapkan sesuai dengan keperluan. Agar pasir yang diisikan tidak cepat hilang, maka pengisian pasir umumnya dikombinasikan dengan groin.